Baik, selamat pagi Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, kita hari ini di dalam anugerah Tuhan bisa berjumpa kembali di dalam siaran pagi, di renungan pagi 30 menit semakin kita dekat dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di dalam surga, Allah yang mengasihi kami, Allah yang sungguh memahami akan keberadaan diri kami, bukan saja secara jasmani tetapi secara rohani. Engkau tahu keadaan kami, apakah keadaan kami, kerohanian kami sedang mengalami kegersangan, kekeringan, atau kami sungguh sedang mengalami kesukacitaan, kegembiraan, bahkan kegirangan, oleh karena sungguh Tuhan selalu memberikan kami suapan-suapan rohani dari firman Tuhan, sehingga kami melewati waktu demi waktu dengan dunia yang memberikan kami tantangan, kami bisa kuat ya Tuhan. Untuk itu pagi hari ini kami datang menghampiri Tuhan dalam waktu 30 menit ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, supaya kami mendapatkan kekuatan yang berasal dari Tuhan dan Engkau menolong kami. Terima kasih Bapa yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, apakah Bapak Ibu pernah mendengar satu istilah Q2W atau di dalam singkatan berkata quit to win? Saudara, bahwa istilah ini dimunculkan dari seorang bernama Eric Barker. Di dalam sebuah buku tulisannya, dia berkata seperti ini, bahwa dalam hidup ini terkadang kita harus menyerah untuk mencapai kemenangan. Saudara, gagasan Eric ini barangkali tidak biasa kita dengar. Barangkali apa yang digagas oleh Eric ini sangat berbeda sekali dengan apa yang dikatakan oleh para motivator di zaman ini. Mereka berkata demikian, para motivator. Winners never quit, quitters never win. Pemenang itu tidak akan pernah berhenti, tapi kalau mereka yang berhenti tidak akan pernah mengalami kemenangan. Saudara, apakah saudara setuju dengan apa yang dipandangkan oleh Eric yang dipaparkan seperti apa yang saya ucapkan, saudara? Saudara, kalau kita mengembangkan apa yang dikatakan oleh Eric ini, maka sebenarnya maksudnya demikian. Bahwa terkadang kita memang di dalam hidup ini mesti menyerah atas impian pribadi kita. Bahkan mesti menghentikan semua impian pribadi kita demi memenangkan impian Tuhan atas hidup kita. Firman Tuhan berkata demikian di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 Bapak Ibu. Di dalam Yesaya 55 ayat 8 berkata demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, apa yang dimaksudkan dari bagian firman Tuhan ini, saudara? Ada dua hal yang bisa kita petik dari firman Tuhan ini. Yang pertama, bahwa Allah mau berkata bahwa dirinya, Allah itu punya rancangan. Artinya demikian, bahwa sebelum kita membuat rencana, apakah itu untuk jangka waktu panjang atau jangka waktu pendek, sesungguhnya Tuhan sudah punya rancangan atas hidup kita. Sebelum kita merencanakan sesuatu untuk hari esok, Tuhan sudah memiliki rencana untuk seminggu ke depan untuk kita. Sebelum kita merencanakan sesuatu untuk minggu depan, sesungguhnya Tuhan sudah memiliki rencana untuk kita sebulan ke depan. Sebelum kita merencanakan sesuatu untuk beberapa bulan ke depan, sesungguhnya Tuhan sudah memiliki rencana untuk setahun ke depan. Artinya Tuhan jauh lebih melangkah jauh dari semua apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancangkan. Bahkan Bapak Ibu, ketika orang tua, diri kita sebagai orang tua,
memiliki rencana untuk kelahiran anak-anak kita. Sesungguhnya Tuhan sudah lebih dulu punya rancangan untuk kehidupan kita. Namun mungkin pertanyaannya bagi kita adalah, kalau begitu, apakah yang mesti dilakukan saat ini? Saya kan punya rencana juga yang saya buat. Kalau dikatakan Tuhan sudah punya rencana, lalu apa yang harus saya perbuat kalau demikian? Bukankah Tuhan memberikan saya hak istimewa, privilege, di mana saya boleh merencanakan sesuatu, memikirkan sesuatu? Jawabannya adalah demikian Bapak Ibu. Bahwa kalau demikian maka kita harus selaraskanlah rancangan kita ke rancangan Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya adalah saudara dan saya, kita harus menaklukkan diri untuk kalah. Kita harus menaklukkan diri untuk berhenti. Kita harus menaklukkan diri untuk menyerah. Kita harus menaklukkan diri untuk mengutamakan Dia. Karena apa? Karena Tuhan lebih dulu yang mempunyai rancangan tentang diri kita, bukan kita. Karena Tuhan Maha Kuasa dalam menyusun rancangan yang sempurna. Saudara, saya mau katakan quote bagi kita. Rancangan Tuhan memang tak selalu nyaman, tapi aman, saudara. Namun sedangkan rancangan manusia bisa sedikit memberi rasa nyaman sementara, tapi tidak aman. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Yang ada adalah manusia gagal. Karena manusia bersikap memaksa Tuhan untuk dirinya sendiri. Saudara, kita harus bisa menyelaraskan rancangan kita ke rancangan Tuhan. Tuhan tidak sedang meminta kita menghentikan untuk berpikir, untuk merancang hal-hal yang baik untuk keluarga kita, untuk usaha kita, pekerjaan kita. Tidak, saudara. Tetapi dengan kita menaklukkan diri, menyerahkan diri kepada Tuhan, maka kita bisa tahu bagaimana kita bisa menyelaraskan semua yang kita agendakan itu kepada agenda Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu merancang atas semua agenda kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, jika Bapak Ibu punya keinginan, punya rancangan di tahun 2021 ini, ambillah waktu di hadapan Tuhan, bawakan itu kepada Tuhan di dalam doamu. Tanyakan kepada Tuhan. Evaluasi apakah langkah-langkah untuk mencapai rancangan itu sungguh-sungguh selaras gak di dalam jalan Tuhan. Sungguh selaraskah di dalam panggilan Tuhan. Sungguh selaraskah di dalam iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Sungguh selaraskah dengan keinginan Allah bahwa melalui pekerjaan itu kita pun sedang menabur kasih Tuhan. Untuk mengaplikasikan firman. Kita memberitakan Injil di tengah-tengah kehidupan kita, di lingkungan pekerjaan kita. Selaraskan Bapak Ibu. Yang kedua, ayat ini juga mau mengajarkan kepada kita bahwa jangan oposisi pada Tuhan. Saudara, terkadang tanpa disadari ada banyak sikap dan perbuatan kita oposisi, artinya penentang terhadap Tuhan. Tindakan dosa dan kejahatan manusia, kejahatan kita adalah salah satu sikap dan perbuatan oposisi manusia itu terhadap Tuhan. Artinya bahwa manusia itu mau mengambil jalannya sendiri. Saya berikan contoh sikap dan perbuatan manusia yang ada di sekitar kita. Misalnya Bapak Ibu mungkin pernah menjumpai ada seseorang mengendari kendaraannya melawan arus. Tindakan seperti beliau ini adalah tindakan yang sudah jelas melawan kebenaran. Dan kita tidak perlu melakukannya.
Ketika kita melakukannya, maka sesungguhnya akan ada begitu banyak kerumitan, persoalan, bahkan kerugian yang akan dihadapi. Jalan yang kita pilih salah dan maut pun ada di depan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, untuk itu makanya Tuhan mau menata jalan hidup kita sebagai orang percaya yang kepadanya. Namun pertanyaannya, mengapa kita malah mengambil jalan lain, saudara? Mengapa? Mengapa kita malah seakan-akan menunjukkan inisiatif yang lain, seakan-akan kita sedang mau menunjukkan kepada Tuhan, kepada orang lain bahwa kita mampu. Tapi ada kemungkinan hal itu terjadi karena apa? Yang pertama, mungkin karena kita mengalami tekanan dari pimpinan kita, dari bos kita di tempat kita bekerja. Apa yang dilakukan oleh pimpinan kita itu menekan kita, membuat kita sulit untuk bergerak, bahkan menunjukkan siapa diri kita di tengah-tengah pekerjaan itu. Akhirnya kita melakukan satu perbuatan yang menentang Tuhan. Mungkin juga karena tekanan ekonomi keluarga kita. Istri kita, suami kita, bahkan mungkin anak kita, setiap pagi, setiap hari kita berjumpa selalu membicarakan kekurangan demi kekurangan di dalam rumah tangga, keuangan, kebutuhan yang lainnya. Akhirnya kita dengan semua tekanan itu melawan arus daripada jalan kebenaran Tuhan. Mengambil langkah-langkah perbuatan yang tak diperkenan oleh Tuhan. Atau juga mungkin yang ketiga karena kita mengalami tekanan lingkungan, tempat di mana kita tinggal. Yang artinya bahwa lingkungan kita mayoritas mereka melakukan tugas-tugas pekerjaan yang sedemikian, yang melawan arus. Kalau kita menjumpai ada satu orang saja yang melakukan tindakan melawan arus jalan, maka kendaraan yang lain itu pun bisa mengikuti. Mereka yang mengikuti menganggap bahwa hal ini sepertinya benar, sebuah kebenaran. Kita mengalami tekanan itu. Kalau kita justru melakukan tindakan yang lain, mungkin kita akan disorak-sorai, orang lain mungkin marah kepada kita, seakan-akan kita sedang menunjukkan diri kita sebagai orang benar. Di tengah-tengah orang-orang yang sedang teriak, menyatakan hal yang salah menjadi yang benar. Tapi mungkin yang keempat juga, kita mengalami hal itu karena kita takut gagal. Takut dihina, gak mau dihina, gak mau dianggap lemah sama orang lain. Sehingga kita berani melawan arus kebenaran. Mau menunjukkan bahwa aku pun berani mengambil resiko. Dan kita lupa kita sebenarnya sedang menentang Tuhan di situ. Tapi mungkin yang kelima juga, karena ada tekanan rohani. Yang artinya kita tidak mengalami pertumbuhan rohani. Kita kering. Firman ada ditabur. Pujian ada dinaikkan. Alkitab sudah diberi Tuhan. Tapi kita tidak pernah mengambil waktu menikmati firman itu. Lalu merenungkannya hari itu full bicara apa mengenai kehidupanku. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap jalan ada rambu-rambu petunjuk jalan. Itu berguna untuk memberitahu kita sudah sampai di mana, keberadaan kita ada di mana. Jika kita mengabaikan rambu petunjuk jalan, maka resiko yang akan kita alami adalah kecelakaan. Resikonya adalah kerugian. Bahkan kita bisa mengalami ketersesatan dari tujuan hidup kita. Pertanyaannya, Bapak Ibu, apakah kita sudah di jalan yang ditentukan Tuhan? Mari renungkan ini. Sudahkah kita di jalan yang ditentukan Tuhan? Sudahkah kita membaca rambu-rambu petunjuk Tuhan? Jangan sampai kita sudah ada di ujung jalan dan kita sudah terlalu jauh di ujung jalan sana.
Mari perhatikan kembali rambu-rambu petunjuk jalan kehidupan kita, yaitu firman Allah, Alkitab yang diberikan, nasihat-nasihat dari saudara-saudara seiman kita, bahkan mungkin juga Tuhan pakai nasihat dari orang tua kita, nasihat dari istri kita, dari suami kita, bahkan mungkin teguran kecil dari anak-anak kita yang berkata, "Papa, ini kan lampu merah, kenapa jalan? Papa, ini kan lawan arus, kenapa gak memutar?" Teguran kecil, tapi mengajar kita untuk membaca rambu kehidupan. Saya berikan quote bagi kita. Berhentilah beroposisi dengan Tuhan, tapi jadilah sekutunya Tuhan. Dan quote yang terakhir bagi kita. Menyerah atas impian pribadi demi memenangkan impian Tuhan atas hidup kita. Saudara, yakinlah Tuhan menginginkan sesuatu untuk kita alami dan terjadi dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan, tapi hidup damai sejahtera. Mari saudara, kalau kita bisa berkata dalam hidup ini, baik Tuhan, saya akan berhenti, saya mau menyerah. Tapi berhenti dan menyerah saya adalah untuk menang. Quit to win, Q2W. Kita berdoa.